Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain kalimat yang penuh dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadirkan di tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan untuk beraktivitas mulia, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana dalam salah satu riwayat dikatakan, barang siapa yang sengaja berjalan dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita juga dikumpulkan di tempat ini dalam aktivitas mulia ini bersama orang-orang yang sama mempunyai semangat, motivasi untuk meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbagai macam kebaikan tempat, kebaikan teman seperjuangan, kebaikan sumber mencari ilmu, mudah-mudahan kita berharap semuanya bisa menjadi saksi terwujudnya kemuliaan kelak ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat. Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan terkait dengan pembahasan satu buku yang berjudul Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Buku yang menjelaskan terkait dengan adab di majelis ilmu, baik sebagai seorang pengajar ataupun sebagai seorang pelajar. Kita sudah memasuki pasal yang kedua terkait dengan adab seorang murid kepada gurunya, termasuk apa yang wajib bagi murid untuk menghormati, memuliakan gurunya. Setidaknya Al-Imam Ibnu Jama'ah sebagai penyusun buku ini menjelaskan terkait dengan adab seorang murid terhadap gurunya ada 13. Yang pertama, annahu yanbaghi lit-talibi an yuqaddiman nadhara wa yastakhirallaha fi man ya'khudul ilma anhu. Mesti bagi seorang murid untuk menimbang siapa yang akan dia jadikan guru. Bahkan wa yastakhirallaha, beristikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dari siapa dia akan menimba ilmu.
Itu adab yang pertama. Dari awal seorang murid, seorang pelajar itu harus bisa menimbang-nimbang, memilah dan memilih, bahkan sampai ada kalimat wa yastakhirallaha, meminta pilihan terbaik kepada Allah. Bisa jadi dilakukan melalui salat istikharah. Karena kadang-kadang kita sembarangan mencari ilmu. Kadang-kadang kita asal hadir, tidak tahu siapa orang yang kita jadikan sumber untuk mencari ilmu. Padahal adabnya seperti itu, bahwa dari awal kita sudah bisa menimbang, memilah dan memilih siapa orang yang akan dijadikan guru. Itu adab. Karena kemungkinan yang kedua juga, wa yaktasibu hasanal ahlaki wal adabi minhu. Kan kita juga bukan hanya mengambil ilmunya terkait dengan pemahaman dia, terutama dalam urusan agama, kita juga akan mengambil terkait dengan kebaikan, adab dan akhlaknya. Makanya harus benar-benar jelas siapa orang yang akan kita jadikan sebagai guru. Harus benar-benar jelas. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Ada beberapa anjuran berdasarkan riwayat-riwayat hadis ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau memungkinkan, kalau bisa, orang yang akan kita jadikan guru, sumber rujukan ilmu itu, kamulat ahliyatuhu, memang sesuai dengan keahliannya. Sesuai dengan keahliannya. Jangankan untuk urusan agama, terkait dengan urusan dunia saja. Misalnya seseorang akan membangun rumah. Tentu saja orang yang akan dia jadikan sebagai misalnya arsiteknya, termasuk pekerjanya, tentu saja orang-orang yang kompeten, orang yang memang ahli di bidang pembangunan. Kita tidak mungkin menyuruh orang yang sembarangan untuk membangun rumah kita. Apalagi di dunia ilmu agama, kita harus bisa memastikan bahwa orang yang kita jadikan sebagai sumber rujukan ilmu itu memang ahli di bidangnya. Nabi SAW dari semenjak dulu sudah menyatakan bahwa idza wusidal amru ila ghairi ahlihi pantadiris sa'ah. Kalau sebuah urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu di berbagai bidang, apalagi di bidang ilmu agama. Harus benar-benar dipastikan bahwa dia memiliki keahlian di bidang ilmu agama. Kemudian yang kedua, wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Kalau yang pertama, menurut Al-Imam Ibnu Jama'ah, kriteria orang yang hendak dijadikan guru itu adalah yang punya keahlian. Yang kedua, wa syafaqat wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Jelas terkait dengan kelemah lembutannya ketika dia mengajar. Karena ini adalah metode terbaik yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dijelaskan,
Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, engkau berdakwah menggunakan kelembutan. Bahkan lebih lanjut Allah menjelaskan, kalaulah metode yang engkau ajarkan itu keras, kasar, pasti mereka akan lari darimu. Jadi pastikan bahwa guru, orang yang memberikan ilmu kepada kita itu memang punya sifat lembut. Karena itu adalah metode terbaik untuk mentransfer ilmu, apalagi ilmu agama. Karena tidak sedikit kan ada guru yang menggunakan metode-metode keras, metode-metode kasar. Padahal di dalam Islam pun menggunakan fisik itu hanyalah pilihan terakhir. Setelah kita berupaya menggunakan kelembutan-kelembutan lisan kita. Misalnya dalam urusan memerintahkan anak sholat. Kalimat Nabi, muru auladakum bis sholati fi sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat itu di usia 7 tahun. Wadribuhum fi asrin. Dan berikanlah peringatan melalui pukulan di usia 10 tahun. Ini rentan waktu yang cukup lama. 7 tahun itu bukan berarti harus di 7 tahun memerintahkan sholat. Tapi sudah mulai kita berikan ikhtiar, kebaikan memerintah sholat itu ya mulai ketika anak memang memahami apa itu sholat. Bisa jadi di usia 4 tahun sudah paham, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun. Lebih difokuskan agar anak lebih mengerti sholat. Kemudian 8 tahun, 9 tahun, sehingga 10 tahun mereka sudah mengerti sholat dan mereka tidak mau sholat. Ada instruksi dari Nabi SAW untuk memberikan peringatan melalui pukulan. Itu juga pukulan yang tidak memberikan rasa sakit yang membekas pada fisik anak. Kadang-kadang guru di sekolah ataupun orang tua di rumah sering menggunakan metode marah, metode apalagi pukulan. Itu bisa jadi berbahaya untuk kondisi kejiwaan anak. Jarang orang tua guru yang menggunakan terlebih dahulu metode-metode kelembutan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa jadi ketika anak susah diatur, ketika anak misalnya tidak mau nurut, kan kita gunakan metode seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan Anas bin Malik, aku membantu Nabi itu selama 10 tahun. Tapi selama 10 tahun Nabi tidak pernah berkata, Anas, kenapa engkau melakukan A? Kenapa engkau tidak melakukan B? Itu kata Anas, apalagi sampai memukul. Makanya ada khusus buku yang menjelaskan terkait dengan Ar-Rasul Al-Mu'allim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru. Itu rinci. Sehingga menghadirkan generasi anak, generasi penerus yang memang hatinya penuh dengan kelembutan. Nabi Musa saja diperintahkan berdakwah kepada manusia paling zalim yang pernah dihadirkan di dunia ini, yaitu Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun dengan kalimat layyinan, lemah lembut. Masa terhadap anak didik, terhadap anak sendiri kita menggunakan metode yang kasar, yang itu tidak dilakukan kepada Fir'aun. Makanya sekali lagi kriteria yang kedua, pastikan juga bahwa guru yang akan dijadikan sebagai
Sumber ilmu itu orang yang punya rasa kasih sayang yang besar, rasa lemah lembut yang sangat besar. Nabi ketika berdakwah, kemudian Hasan dan Husain masuk ke masjid. Ketika khutbah di atas mimbar, masuk Hasan dan Husain, cucu Nabi yang masih belajar berjalan. Kemudian ketika masuk ke masjid karena baru belajar berjalan, Hasan dan Husain terlihat jatuh bangun. Yang menyebabkan Nabi turun dari mimbarnya untuk mengambil Hasan dan Husain dan membawanya ke atas mimbar. Itu saking lemah lembutnya Nabi terhadap anak-anak, apalagi terhadap cucunya sendiri. Dan itu yang membekas, itu yang hadir pada benak anak. Di hati anak kelembutan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan fillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama jelas keahlian di bidang ilmunya, yang kedua kemudian jelas juga terkait dengan kelemah lembutannya. Wa dhaharat muru'atuhu, yang ketiga jelas juga muru'ahnya. Jelas muru'ahnya. Muru'ah itu pekerjaan, perbuatan yang kalau dilihat secara hukum agama ini memang tidak masalah. Tapi kalau dilihat dari adab sebagai seorang individu manusia, itu seolah-olah tidak pantas. Contoh misalnya, Ustadz keluar rumah cuman mau beli ke warung pakai kaos sangsang misalnya, boleh tidak? Boleh gitu ya. Tapi secara adab, secara muruah tidak pantas. Tak Ustadz cuma memakai kaos sangsang gitu keluar. Terkait misalnya dalam urusan-urusan yang lainnya, terkait dengan musik misalnya, kan ada sebagian yang memang mengharamkan, sebagian yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Ya kita ambillah misalnya yang membolehkan. Ustadz boleh tidak nyanyi? Kalau hukumnya boleh ya boleh saja, tapi kurang pantas gitu. Seorang yang bergelut di bidang pemahaman ilmu agama tapi sukanya misalnya karaokean gitu. Meskipun itu tidak masalah dalam pandangan hukum agama. Cuman secara pandangan manusia muruahnya hilang. Muruahnya hilang. Saya juga ngisi di mana? Pas sudah ngisi, dia seorang guru. Dia datang kemudian bertanya, "Ustaz jenah gimana? Saya ini suka ikutan senam, tapi senamnya di ruangan. Ibu-ibu hungkul. Itu juga senam sehat di Immanuel. Dan sebelum senam itu suka ada pemeriksaan cek darah yang lainnya. Gitu. Senam itu salah satu penyegaran fisiknya. Bagaimana? Boleh tidak? Saya takutnya nanti ada murid saya yang lihat masa guru senam-senam gitu, gual geol gitu ya, dengan musik-musik tertentu. Ya, kalau tidak bercampur dengan laki-laki, kalau tidak memperlihatkan aurat, yang dimaksud adalah dengan memakai pakaian yang ketat, pakaian yang transparan, itu jelas dilarang gitu. Tapi hanya sekedar untuk menggerakkan badan, mengolah tubuh ya tidak jadi masalah. Syaratnya tidak juga di hadapan kaum lelaki. Oh iya enggak, senang. Ya kalau begitu enggak apa-apa gitu. Jadi takutnya dia ya tadi hilang muruahnya. Dan dia juga memastikan kalau kata Ustadz gak boleh, saya akan berhenti. Ya enggak juga seperti itu gitu ya, karena saya juga bukan mengambil hukum dari diri pribadi, itu berdasarkan penjelasan-penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, muruahnya bisa dijaga gitu, karena
seorang guru, ustadz, mubaligh itu benar-benar diperhatikan. Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, gitu seorang guru itu. Kasihan kalau misalnya, saya dulu kan kalau di pesantren sebelum masuk itu ada baiat. Baiat itu bukan ketika mau masuk organisasi tertentu harus baiat misalnya. Enggak, ini janji. Sebelum masuk kelas ada janji dengan bahasa Arab. Salah satu janjinya itu adalah anla adkhona. Saya tidak akan merokok. Itu janji ketika baris sebelum masuk kelas. Tapi ternyata ketika di kelas diperlihatkan ustadz yang ngajar itu ngajarnya sambil merokok. Maka jangan salahkan ketika waktu istirahat anak-anak santri itu banyak yang keluar hanya untuk merokok. Dan biasanya itu dicari oleh ustadznya. Dan yang merokok akan dibawa ke kantor. Jangan salahkan anak gitu, karena diperlihatkan betul oleh gurunya. Di satu sisi dalam janji ucapan sebelum baris tidak akan merokok, tapi di kelas diperlihatkan Pak Ustadznya ngerokok gitu. Ya akhirnya ikut ngerokok gitu. Dan itu juga harus menjadi pelajaran bagi ayah ataupun ibu di rumah. Jangan sampai antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah itu berbeda. Karena saya lihat hari ini di musim liburan, terutama mereka yang mondok di pesantren, biasanya mereka sholat on time, berjamaah di masjid, murojaah Al-Qur'annya rutin. Tapi ketika pulang ke rumah, dia tidak melihat di rumah ibu bapaknya melakukan seperti apa yang dilakukan di pondoknya. Akhirnya otak mereka bingung, itu yang harus diikuti yang mana? Ibu bapaknya yang membiayai, yang melahirkan pendidikan dia, yang melahirkan dan membiayai pendidikan dia, atau gurunya yang di sekolah, kan itu membingungkan anak. Makanya harusnya pendidikan kita hari ini juga melibatkan pihak sekolah dengan orang tua. Harusnya orang tua itu rutin untuk diajak bermusyawarah di sekolah agar kurikulum yang di sekolah sesuai dengan kurikulum yang di rumah, agar nyambung pendidikan itu. Akhirnya ketika di rumah yang tadinya suka murojaah main HP gitu. Akhirnya yang biasa sholat berjamaah melihat ayahnya juga seperti itu, akhirnya di rumah gitu, tidak keluar. Makanya perhatikan terkait dengan muru'ah gitu, muru'ah. Kemudian wa kana ahsana ta'liman. Yang keempat berarti cara mengajarnya bagus. Hendaknya orang yang kita jadikan guru itu ketika menyampaikan ilmu itu mudah dipahami, enak, gampang, tidak menyulitkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, basyiru, bahagiakanlah mereka, orang yang diajarkan ilmu. Wala tunafiru, jangan biarkan mereka lari menjauh darimu. Karena hari ini juga banyak, kalau yang saya lihat, ya guru-guru seolah-olah yang tidak kompeten dengan keahliannya sebagai seorang guru. Ada guru yang masuk kelas nulis, anak-anak catat. Kalau udah nyatat keluar aja gitu. Anak sibuk dengan catatan, gurunya sibuk bermain HP. Kan itu tidak baik pengajaran seperti itu. Makanya saya merasakan langsung bagaimana hari ini menjadi seorang guru itu memang harus benar-benar dipersiapkan berbagai macam aktivitasnya. Terkait dengan pembuatan RPP sebelum ngajar itu harus ada persiapannya. Nanti cara metode mengajarnya seperti apa agar lebih mudah diterima oleh anak.
Hari ini saja kan ada kurikulum baru, namanya kurikulum Merdeka gitu ya. Karena dulu dijajah berarti ya, sekarang kurikulum Merdeka. Padahal itu juga masih prototipe. Prototipe itu dalam artian dalam masa uji coba, sebenarnya belum matang. Kalau divaksin biasanya prototipe itu diuji cobakan ke binatang, monyet gitu. Biasanya untuk vaksin. Ini kurikulum Merdeka yang belum sempurna sudah diuji cobakan. Berarti sama saja menganggap anak-anak pelajar bangsa Indonesia itu ya seperti binatang gitu. Hanya jadi uji coba saja. Jadi barang masih mentah langsung disuruh digunakan gitu. Ini tidak baik. Makanya ahsana ta'liman. Jadi cara mengajarnya itu enak. Cara mengajarnya baik. Cara mengajarnya tadi penuh dengan kelemah lembutan. Kemudian wal yahdhar minat taqayyudi bil masyhurina wa tarkil akhdi anil khamilina. Hati-hati, jangan sampai ketika kita mencari guru itu hanya dari kalangan al-masyhurina, orang-orang yang sudah punya nama. Sehingga untuk guru-guru yang tidak punya nama ditinggalkan. Biasanya saya ini sering ada kritikan lah untuk mereka yang terbiasa mengadakan pengajian biasa dengan ceramah umum. Untuk ceramah umum karena ustadznya itu ustadz kondang, itu sampai sebelumnya juga dipersiapkan, sebelumnya sudah dipersiapkan berbagai macam hal yang terkait dengan ceramah umum itu. Pamflet atau flyer hari ini sudah disebar sebulan sebelumnya, mengadakan proposal gitu. Karena ceramah umum, ustadznya ustadz kondang. Tapi ini berbeda dengan misalnya pengajian biasa. Gurunya juga guru, ustadz kandang ini mah. Kalau itu mah ustadz kondang, ini mah ustadz kandang gitu. Nggak usah ada player-playeran lah. Ada ini mah ustadznya juga ustadz biasa. Awas, jangan ada pengkotakan seperti itu. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Jamah, hati-hati. Ketika kita cenderung hanya memilih ustadz itu yang terkenal-terkenal saja. Sehingga ustadz-ustadz yang biasa mah nggak usah diambil ilmunya. Justru kalau saya membandingkan, ustadz yang mengajar huruf hijaiyah sampai dia bisa baca Quran, ini bisa jadi lebih mulia daripada ustadz yang hanya sekedar hadir satu kali kemudian menyampaikan nasihat. Itu bisa jadi lebih baik ustadz yang mengajar huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran. Meskipun ustadznya pemahamannya hanya bisa di seputar sana gitu. Itu bisa jadi lebih mulia. Makanya hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan istilah kondang dan kandang gitu ya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, kalau ada orang seperti itu hanya memilih ustadz guru itu dari kalangan ustadz-ustadz terkenal, kata Imam Al-Ghazali, dzalika minal kibri alal ilmi, termasuk sikap sombong terhadap ilmu. Sikap sombong terhadap ilmu. Wa ja'alahu ainal hamaqati. Yang kedua, kalau ada orang pilih-pilih ustadz, itu termasuk kebodohan yang sangat akut, dungu, hamaqoh, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama sombong, yang kedua memperlihatkan kedunguannya. Kalau ada orang yang pilih-pilih ustadz gitu ya. Tapi tetap kriterianya sesuai dengan yang pertama. Bukan berarti asal-asalan gitu memilih guru, memilih ustadz. Tidak, kriterianya seperti yang tadi.
yang ahli, kemudian yang lemah lembut, yang hebat dalam pengajarannya, nampak muruahnya. Tetap dikembalikan kepada yang pertama. Kita tidak asal-asalan. Tahu bagaimana track recordnya. Kemudian, karena dalam dunia ilmu nanti akan dikenal hikmah. Hikmah itu adalah barang hilang seorang mukmin, seperti barang hilang dari diri orang yang beriman. Hikmah, ilmu yang menjadi sikap, itu hikmah. Bukan hanya sekedar pemahaman belaka. Kalau di dunia pendidikan bukan hanya kognitifnya saja, bukan hanya cerdas dalam berpikir, tapi hebat dalam bertindak. Itu namanya hikmah. Makanya nanti ada pembahasan dari para ulama terkait dengan hikmah ini. Salah satunya adalah dari seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi. Dalam kitabnya At-Tashil li Ta'wili Tanzil, beliau mengungkapkan arti hikmah. Dalam artian diharapkan dengan kita memilih karakter-karakter guru yang sudah disebutkan di atas bisa menghadirkan hikmah, bukan hanya ilmu saja. Yang pertama, kata Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi, hikmah itu adalah al-isobatu wassadadu fil qawli wal amal. Benar dan tepat dalam ucapan serta perbuatan. Jadi nyambung antara ucapan dengan perbuatan, itu nyambung. Ketika berbicara A dalam sikap A, ketika berbicaranya B dalam bersikap B, itu namanya hikmah. Ya jangan seperti tadi, katanya jangan merokok, tapi dalam sikap tindakan kok merokok. Ini beda antara teori dengan praktek gitu. Itu bukan hikmah namanya. Makanya nanti ada orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang biasa. Dalam Al-Qur'an sampai dijadikan nama surat siapa? Luqman. Wa ataina Luqmanal hikmata, dan kami berikan Luqman itu hikmah. Hikmah itu antara ucapan dan tindakan sama. Antara ilmu dengan pengamalan itu sama. Ini sebagaimana teori kaidah di dalam agama. Al-Qur'an menyatakan kabura maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun atau mala ta'malun. Kemarahan Allah itu sangat besar untuk mereka yang berkata tapi tidak melakukan. Antara ilmu teori dan pengamalan berbeda, itu akan menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah ustadz, guru yang bisa menghadirkan hikmah. Jadi antara ilmu yang diberikan dengan sikap yang diperlihatkan itu sama gitu ya. Karena hari ini kan juga banyak bermunculan kasus-kasus ustadz selebritis yang hadir di media sosial gitu. Ada yang ustadz nyuruh sodakoh. Ustadzna teu sodakoh gitu. Kan itu akhirnya menghilangkan kepercayaan umat. Padahal mubalik, ustadz itu corongnya agama. Agama Islam itu akan dilihat indah kalau yang menyampaikannya indah. Agama ini akan dipandang keras kalau yang menyampaikannya keras gitu.
Kenapa Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu nikmat dirasakan? Karena yang menghadirkannya itu manusia yang paling lembut, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak ada panduan terbaik, termasuk untuk menjadi seorang guru selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, makna hikmah. Wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Meskipun ada juga yang menamakan bahwa ini adalah makna dari adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Jadi orang nanti ketika menyampaikan ilmu yang dipenuhi dengan hikmah, itu akan kena kepada para mustami'nya. Nabi mengatakan, sampaikanlah ilmu ini biqadri ukulihim, sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Jangan dipaksakan. Ngaji misalnya di hadapan anak-anak TK, anak-anak SD, tapi kata-katanya kata-kata mahasiswa gitu. Anak-anak, oke, Bapak mengambil rujukan ini, rujukan apa gitunya. Emang apalin budak mah. Ya biar menjadi representatif gitu. Apa itu representatif? Sesuaikan dengan kadar pemikiran orang-orang yang diberikan ilmu. Karena ini dicontohkan oleh Nabi termasuk dalam sholat. Ingat, sholat itu jangan sampai membuat orang lari. Jangan sampai memberatkan. Fal yukhafif, ringankanlah. Dia menghafal suratnya banyak. Padahal yang menjadi makmumnya ada orang tua yang sudah ya tua gitu. Ada anak-anak, ada yang punya keperluan. Baca suratnya panjang, akhirnya makmum menggerutu, sholatnya tidak khusyuk, suudzon terhadap imam gitu. Akhirnya tidak baik sholatnya. Makanya sesuaikan dengan orang-orang yang kamu hadapi, baik itu dalam ibadah ataupun dalam menyampaikan ilmu. Yang ketiga, yang dinamakan hikmah, kata Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi, itu adalah al-fahmul jayyidus sahihu, pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Dalam artian apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kesimpulan dari Al-Quran ataupun hadis. Karena hari ini banyak masalah-masalah yang di zaman Nabi SAW tidak ada. Maka umat harus diberikan pemahaman yang benar. Karena nanti di masa-masa kepemimpinan fase keempat itu akan hadir ruwaibidoh. Ruwaibidoh itu adalah orang menyampaikan ilmu, orang menyampaikan fatwa, orang menyampaikan pemahaman salah, tapi orang menganggapnya benar. Sampai bisa jadi orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang hianat dianggap amanat. Itu adalah kalau dalam riwayat Imam Ahmad, fase keempat dari kepemimpinan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, fase kepemimpinan itu sampai nanti hari kiamat ada 5. Yang pertama fase kenabian, itu masa Nabi SAW. Kemudian ada fase khilafah alamin hajin nubuwah, fase para khalifahnya Nabi SAW, itu akan berlangsung 30 tahun. Dan memang kalau dihitung dari mulai zaman kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
sampai pada masa Ali bin Abi Thalib itu kurang lebih 30 tahun. Kemudian nanti akan muncul fase Mulkan Adhon, raja yang menggigit. Dan fase raja yang menggigit ini berakhir di masa kehilafahan Islam Turki Utsmani. Ada yang tahu tidak? Turki Utsmani, kehilafahan Islam. Jadi Islam itu ada satu pemimpinnya di seluruh dunia. Itu tahun berapa berakhirnya? 1924. Itu terakhir Mulkan Adhon. Maka setelah Mulkan Adhon nanti ada fase Mulkan Jabriyatan, fase kepemimpinan yang diktator. Dan itu terjadi di hari ini, tahun 2023. Kalau dihitung secara perhitungan isyarat Nabi SAW tentang kepemimpinan. Dan salah satu tanda Mulkan Jabriyatan, kepemimpinan yang diktator, itu salah satunya akan banyak hadir Ruwaibidoh. Akan banyak hadir orang-orang yang terlihat baik padahal sebenarnya jelek. Yang tadi, orang hianat tapi dianggap amanat. Orang yang pendusta dianggap jujur. Itu karakter kepemimpinan yang hari ini akan kita alami. Sampai nanti beberapa abad kemudian, bisa jadi 100 tahun kemudian, ada fase khilafah alamin haji nubuwah, kembali lagi ke masa kepemimpinan seperti para khalifah. Dan itu menurut isyarat Nabi akan terjadi di daerah Palestina gitu. Akan terjadi di daerah Palestina. Jadi tidak di Indonesia. Ya tapi mudah-mudahan orang Indonesia mempersiapkan para pemimpinnya untuk hadir di Palestina gitu. Itu Nabi yang mengatakan, hadisnya jelas sahih gitu. Dan kita yakin ketika Nabi bersabda itu pasti benar gitu. Jadi al-fahmul jayyidu, pemahaman yang benar gitu. Misalnya kasus saya pernah dihadapkan, saya bagaimana hukum perempuan haid mengikuti pengajian di dalam masjid. Karena ada ustadz yang mengatakan boleh perempuan haid itu untuk menetap di dalam masjid. Karena hari ini kan sudah banyak maaf gitu ya, pembalut yang menahan keluarnya darah haid gitu, sehingga tidak mengotori masjid gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saya jadi bingung gitu, karena pemahaman saya di awal bahwa perempuan yang haid itu tidak boleh menetap berdiam diri di dalam masjid gitu ya. Kalau di luar masjid ya silakan saja untuk mendengar pengajian gitu. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud yang mengatakan ini la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Kata Nabi, aku tidak menghalalkan masjid ini untuk perempuan yang sedang haid atau orang yang junub. Tapi ternyata ketika diteliti memang hadisnya lemah gitu. Ada kelemahan dalam sisi orang yang meriwayatkan hadisnya, sehingga yang ini menjadi alasan untuk mereka yang membolehkan perempuan yang haid tinggal atau menetap di dalam masjid. Tapi nanti ada riwayat yang lain yang menjelaskan ketidakbolehannya perempuan yang haid untuk menetap di masjid. Salah satunya riwayat Aisyah yang disuruh Nabi untuk mengambil sajadah kecil di dalam masjid. Aisyah mengambil padahal dirinya sedang haid. Kemudian keluar lagi. Kata Aisyah, Nabi kan aku sedang haid. Nabi tahu Aisyah sedang haid. Nabi hanya ingin menjelaskan bahwa perempuan yang sedang haid memang tidak boleh menetap di masjid, tapi kalau hanya sekedar untuk urusan yang sebentar lewat saja,
itu tidak jadi masalah. Contohnya Aisyah disuruh oleh Nabi mengambil sajadah kecil dan keluar lagi. Itu membuktikan bahwa hanya sekedar lewat saja tidak apa-apa. Kalau sifatnya al-muqtu, artinya berdiam diri, berarti itu tidak boleh gitu. Itu pemahaman-pemahaman yang memang harus diluruskan, apalagi terkait dengan hukum agama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di al-fahmul jayyidus shahih wal ilmu nafi, hikmah itu juga disebutkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi, agar kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak fokus, selalu gundah gulana, selalu bawaannya nggak jelas gitu. Itu karena awalnya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, pasti akan menghadirkan hati-hati yang tenang, hati-hati yang khusyuk gitu. Makanya kita di samping meminta ilmu yang bermanfaat, di sisi lain Rasulullah mengajarkan agar kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat gitu. Kemudian wahus nuta'abir wa ta'wil. Penjelasan yang baik itu termasuk dari pemahaman makna dari hikmah itu sendiri. Dan yang terakhir, makna hikmah itu adalah as-sunnatu. Sunnah. Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang termasuk hikmah. Kita kembali lagi ke penjelasan terkait dengan adab yang pertama. Jadi kenapa harus dipilih guru-guru dengan kriteria-kriteria yang tadi sudah disebutkan? Ya, agar memunculkan hikmah tadi. Hikmah itu tadi sudah dijelaskan setidaknya ada berapa? 5 ya. Ada 5 penjelasan. Karena itu ya barang hilang dari seorang mukmin hari ini, hikmah itu. Ilmunya banyak tapi tidak menjadi hikmah, sehingga ilmu itu hanya lewat, tidak menjadi sebuah kekuatan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penjelasan, salah satunya dari para ulama, bahwa yang namanya guru itu harus jelas track record terkait dengan sejarah perjalanan dia sebagai seorang murid. Jadi dia sudah berguru kemana saja gitu. Atau backgroundnya ada tidak yang latar belakangnya pendidikan agama gitu. Itu harus sudah jelas. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jamaah, kalau hanya belajarnya dari buku saja tanpa punya guru, itu bisa jadi masalah. Maka harus dipastikan juga bahwa orang yang kita jadikan guru juga dia suka ngaji, gurunya banyak, sehingga punya pemahaman yang bersanad, dalam artian jelas jalur pendidikannya. Makanya dalam seminar-seminar sering ada sebelum penyampaian materi ada pemaparan terkait dengan CV, kurikulum vitae, pemateri bernama pengalaman pendidikan, misalnya pesantren A, pesantren B, kuliah jurusan apa. Kalau bisa ya harus seperti itu, agar kita yang belajar pun nyaman gitu. Jangan sampai
hanya sekedar belajar otodidak, belajar dari buku tanpa guru. Karena kemungkinan belajar dari buku tanpa guru itu akan kemungkinan besar salah gitu. Seperti ibu-ibu kalau mau belajar baca bahasa Arab gundul, mending tanpa guru. Pasti benar semuanya. Baca Arab gundul sendiri, tanpa ada yang membimbing, pasti betul semuanya. Kenapa? Karena nggak ada yang membetulkan gitu ya. Perasaan mah betul semua, padahal harokat ini harusnya A gitu, jadi baca B. Itu kalau belajar sendiri itu kemungkinan banyak salahnya. Maka pastikan menurut para ulama, orang yang kita jadikan guru, ustadz, sumber menimba ilmu itu yang jelas terkait dengan pendidikan keagamaannya gitu. Itu baru adab yang pertama. Berarti ada 12 lagi gitu ya. Insya Allah nanti kalau Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali, kita sampaikan adab yang kedua terkait dengan adab seorang murid terhadap gurunya. Adab yang pertama yang kita bahas adalah menimbang, memilih, bahkan sampai beristikharah untuk menjadikan seseorang sebagai guru. Itu adab yang pertama. Mudah-mudahan nanti sebelum datang ke kajian istikharah dulu di rumahnya gitu. Ini boleh tidak saya jadikan guru? Adabnya memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.